Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrama adh-dhulma ala nafsihi wa ja'alahu baina ibadihi muharrama wa ja'ala 'aqibata adh-dhulmi damaran ala ahlihi wa halakan wa ma'thama. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu fabi'sal masiru liman bagha. Fanashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwah, fa inna man ittaqahu waqah wa inna man najahu najjah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah wahdharudz zulma fa inna dzulma dzulumatun fil qalb, dzulumatun fid dunya, dzulumatun fil qabr, dzulumatun yaumal qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari kiamat kelak, panas akan terasa maha dahsyat. Kebingungan dan kecemasan berlipat-lipat. Ketidakpedulian sesama manusia, bahkan antar kekasih terdekatnya. Begitulah sekelumit gambaran yang akan terjadi nanti pada padang mahsyar. Dalam kengerian kondisi yang seperti itu, ada beberapa manusia, beberapa orang yang harus mengalami kegelapan yang pekat, tidak tahu jalan yang harus dilalui. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan kezaliman di saat di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya jauh 14 abad yang lalu, ittaqudz zulm, takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman akan membuat kegelapan nanti pada hari kiamat. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah bahwasanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Adz-dzulmu tsalatsa." Kezaliman ada 3 jenis. Dzulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulmun yughfar, dan kezaliman yang mungkin diampuni oleh Allah taala. Wa tsalits dzulmun la yutrak, yaitu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ketiga jenis kezaliman tersebut memiliki tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling parah adalah kezaliman yang pertama, dzulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Fa amma dzulmul ladzi la yughfar, adapun kezaliman yang tidak diampuni, fasyirku billah, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kezaliman yang tidak diampuni adalah perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selainnya. Kezaliman ini adalah kezaliman yang paling parah, kezaliman yang paling berat adabnya, kezaliman yang dapat menghapus segala amalan yang telah kita perbuat selama ini. Innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka para nabi dan rasul berbuat kesyirikan, maka sungguh akan kami hapus amalan mereka. Jikalau mereka para nabi dan rasul, ketika mereka berbuat syirik, mereka akan dihapus amalannya. Bagaimana dengan kita?
sebagai hambanya yang penuh dengan dosa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua, kezaliman yang mungkin diampuni. Wa amma dzulmul ladzi yughfar, adapun kezaliman yang mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa dzulmul 'abdi nafsahu, maka kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Fima bainahu wa baina rabbih, kezaliman yang dilakukan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri adalah dengan melakukan pelanggaran hak-hak Allah atas dirinya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, bahkan melanggar aturan-aturan syariat yang dilarang olehnya. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tidak akan menganiaya terhadap manusia sekecil apapun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, akan tetapi manusia sendirilah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, karena mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengenai kedua kezaliman di atas berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan suatu kemaksiatan atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidunubihim, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka lakukan, atas dosa yang sudah mereka perbuat. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa pula yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, mereka tidak meneruskan perbuatan dosa yang telah mereka bertaubat darinya. Maka apa balasan mereka? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, balasan bagi mereka orang-orang yang bertaubat adalah ampunan dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga tersebut. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maka kedua jenis kezaliman tersebut, ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni keduanya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun bertaubat saja tidak cukup untuk jenis kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Wa amma dzulmul ladzi la yutrak, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa dzulmun nasi ba'dihim ba'dha, maka adalah perbuatan kezaliman antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Kezaliman ini adalah kezaliman yang sering diremehkan oleh banyak manusia, kezaliman yang tidak akan pernah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja nanti pada hari kiamat sampai mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan kezaliman atas diriku, faja'altuhu bainakum muharrama, maka aku jadikan kezaliman tersebut juga zalim atas kalian semua para hambaku. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi, janganlah kalian saling menganiaya satu sama lain. Kezaliman yang seperti ini banyak sekali potretnya di masyarakat. Para suami yang sewenang-wenang terhadap istrinya, memperlakukannya dengan kasar, menceraikannya tanpa sebab, menelantarkannya dengan tidak memberinya nafkah baik lahir maupun batin. Para istri yang berbuat zalim terhadap suaminya,
mengabaikan perintah suaminya, lupa akan perjuangan suaminya dalam menafkahinya selama ini, mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukan suaminya, seakan-akan suaminya tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Seorang orang tua yang mengabaikan putra-putrinya, tidak memberikan perhatian yang layak terhadap pendidikan mereka, membiarkan mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bahkan memfasilitasi di dalam rumahnya berbagai sarana yang merusak akidah dan agamanya. Para anak yang durhaka terhadap orang tuanya, mengabaikan perintah keduanya, mengeluh di depan mereka saat melakukan perintahnya, tidak pernah menghubungi keduanya walaupun hanya sekedar tanya kabar. Seorang guru yang tidak peduli terhadap anak didiknya, targetnya hanya mengejar kurikulum, seringkali menjatuhkan hukuman yang berlebihan, kerap memarahi anak didiknya hanya karena masalah pribadi. Tetangga yang berbuat semaunya terhadap kanan dan kirinya, mengganggu tetangganya dengan suara bising lagu-lagu yang keras, menguping rahasia rumah tangga, membicarakan aib mereka, dan mencaplok tanah tetangga tanpa hak sekecil apapun ukurannya. Para penguasa yang diberi amanat namun lalim dan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, merampas harta rakyatnya dengan korupsi yang ada dalam pikirannya hanya bagaimana memuaskan dirinya dengan materi, tidak peduli bagaimana rakyatnya kelaparan maupun kekurangan. Seorang karyawan yang tidak amanah terhadap pekerjaannya, malas dalam bekerja, menuntut gaji yang besar, tidak menjalankan tugasnya jika tidak diawasi, mengerjakan pekerjaannya di bawah standar prosedur yang ada. Seorang atasan yang semena-mena terhadap bawahannya, memperlakukan mereka dengan kasar, memberikan mereka tugas-tugas yang berat yang tidak seharusnya, membuat karyawan seolah-olah adalah budak mereka. Para teman dan sahabat yang suka berbuat seenaknya terhadap teman yang lain, memanggilnya dengan nama-nama yang tidak pantas, mengejeknya dengan berbagai macam cacian, kata baperan, seakan-akan menghalalkan semua perbuatan tersebut. Sadarlah wahai saudaraku, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, setiap ucapan yang kita lontarkan, setiap pesan yang kita kirimkan melalui handphone kita, setiap tulisan yang kita unggah di sosial media, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat di depan Zat yang Maha Adil, yang tidak luput darinya sekecil apapun masalah. Maka jangan sampai kita nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang bangkrut, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat yang banyak, wasiyamin, dan membawa pahala puasa yang banyak, wazakatin, dan membawa pahala zakat dan sedekah yang sangat banyak, wa ya'ti waqad syatama hada. Namun seorang hamba tersebut yang memiliki pahala yang berlipat-lipat datang dengan membawa kezaliman, pernah mengejek orang lain, wa daraba hada, pernah memukul orang lain, wa akhadha mala hada, pernah mengambil harta orang lain tanpa hak, wa safaka dama hada, dan pernah menumpahkan darah orang lain, fayulqa hada min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena alat tukar pada hari kiamat bukanlah dirham maupun dirham. Kebaikan yang dimiliki dengan pahala puasa, pahala sholat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, diberikan kepada orang-orang yang telah ia pukul, diberikan kepada orang-orang yang telah ia rampas hartanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi, jikalau pahala yang ia kumpulkan habis karena dibagi kepada orang-orang yang dizalimi, ukhidha min khotoyahu, maka diambillah kesalahan-kesalahan saudaranya, kesalahan-kesalahan orang-orang yang dizalimi, faturihat alaihi,
Kemudian kesalahan-kesalahan tersebut diberikan kepada orang yang mendolimi. Tsumma turiha finnar. Kemudian orang yang membawa pahala tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Maka momen Idul Fitri ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan meminta maaf kepada saudara kita. Maka lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in. Barang siapa yang memiliki kezaliman, yang pernah berbuat zalim, yang pernah menganiaya saudaranya, baik dengan dalam kehormatannya, apapun itu, falyatahallalhu minhul yaum. Maka hendaklah ia meminta maaf sekarang juga. Maka hendaklah ia meminta kehalalan dari saudaranya sekarang juga. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum nanti pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi dinar maupun dirham. Tidak bermanfaat lagi anak keturunan. Tidak bermanfaat lagi rupiah yang kita kumpulkan selama ini. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin. Kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa la tusallit alaina bidhunubika man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh min nawasihim lil birri wat taqwa wa hayyi' lahumul bitanata salihatan nasihah allati tu'inuhum 'alal khair. Allahumma waffiqhum wa ikhwanahum wa a'wanahum lima fihi khairal biladi wal ibad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma man aradana wa biladal muslimina bisu'in fa ashghilhu fi nafsihi wa rudda kaiduhu fi nahrihi waj'al tadbirahu tadmiran 'alaihi ya rabbal alamin. Allahumma anta qawiyyun wa nahnu du'afa ilaika nashku dha'fa quwwatina. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzimil yahudil ghasibin al-mu'tadin. Ihzimul yahudal ghasibin al-mu'tadin. Ihzimil yahudal ghasimin al-mu'tadin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum ya qawiyyu ya aziz ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.